Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WLTJ, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 6.800. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi INDF. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INDF ini lagi berjuang mempertahankan supportnya 6.800 dan tutupannya hari ini saat koreksi di 6.800. Dengan kondisi seperti ini, kalau bisa besok langsung kembali rebound ya. Dan juga kalau bisa minggu ini 2 hari ke depan dia tutup di atas 7.000. Biar konfirmasi ke depannya dia lanjut ke atas ya. Ini kan dia sudah reject nih. Harusnya bisa bertahan lah. Toleransinya 6.600, turun dari itu berarti gagal ya. Berarti downtrend. Udah Bapak Ibu tinggalin aja kalau dia turun dari 6.600 untuk tren jangka pendek. Tapi kalau untuk tren sampai akhir tahun, kalau dia turun lagi ke 6.600, 6.400, 6.200 itu tambah aja. Dia sepertinya kemungkinan kecil kalau sampai turun ke 6.000 ya, maksimal 6.400 nih lah. Terus naik lagi. Kalau tarik trennya seperti ini, harusnya sini aja. Terus naik, bahkan mungkin di 6.600 nih langsung naik aja. Ya kalau untuk tren jangka pendek, coba pertimbangkan out dulu aja kalau dia turun dari 6.800. Nggak usah nunggu sampai 6.600 karena ada peluang dia bisa ke 6.400. Tapi kalau untuk disimpan sampai akhir tahun ya nggak masalah. Harga sekarang juga INDF tuh masih murah. Kalau Bapak Ibu mau lihat saham murah atau tidak, bisa lihat dari PE-nya atau PBP itu bisa di Stockbit, di analyze. Nanti pilih di bawah ya. Nah, jadi seperti itu untuk INDF. Semoga besok rebound ya. Kalau dilihat ini volume meningkat nih. Semenjak dia bergerak 2 minggu di area 6.800. Ini kan meningkat ya. Besok harus bagus lah. Kalau bisa Jumat dia tutup di atas 7.000. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup terkoreksi tipis 0,57% ke harga 8.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ICBP sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bagus ya. Apakah bisa spek buy? Bisa ya. Kalau kemarin ada ekor tapi ditarik naik ya berarti kan reject. Tapi kalau sekali lagi ICBP itu tutup di bawah 8.400, ini gagal. Targetnya bisa nguji 8.000 lagi ya. Tapi nggak masalah. Kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah juga ini masih aman. Sampai akhir tahun juga ada peluang untuk uptrend 6 bulan ke depan ya. Karena sinyalnya sudah bagus, tinggal nunggu dia breakout aja dulu. 9.200 tuh lanjut tuh. Tren semenjak 2019 akan dipatahkan. Ini sebenarnya sudah patah ya. Nih, dia breakout 8.000 nih patah sebenarnya udah. Semenjak peak 2019 di 12.500. Ya ini lagi konsol aja. Harusnya juga aman ya selama di atas 8.000. Tapi namanya trading, kalau sudah di bawah EMA 20-nya ya jual dulu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau mau disimpan sampai akhir tahun juga nggak masalah harga sekarang. Yang penting sabar-sabar aja. Kalau Bapak Ibu kerja ataupun lainnya ya udah bisa beli dan simpan untuk ICBP karena masih di bawah harga wajarnya. Kalau mau lihat harga wajar bisa di Stockbit ya. Pilih sahamnya terus pilih nanti di sebelah tuh ada analyze. Nah, di bawahnya itu bisa PE dan PBP. Biasanya di bawah standar deviasi -1 -2 itu murah. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup menguat 1,26% ke harga 4.800. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR hari ini bagus. Kemarin dia rebound, hari ini lanjut rebound dan nggak usah pakai pola ini ya, takut pusing. Dan ini dia masih di dalam area konsolidasinya, resistennya ada di 5.000. Nggak usah 5.030, 5.000 aja. Hari ini RUPST, Unilever, dan bagi dividen 84 per lembar saham. Ya, jadi dari harga sekarang ya
hampir 2% dividennya. Jadi besok itu peluangnya nutup gap tipisnya ini ya 8.020 dan peluang bisa ke 5.000. Kalau market mendukung juga besok rebound nih karena kelihatannya UNPR sudah konsolidasi karena juga dia sudah di atas EMA 200-nya bisa dikatakan uptrend, tapi UNPR harus bertahan di atas support kuatnya yang sekarang ada di 4.600 dan ini trend downtrend atau ini pola pattern flag atau descending triangle ya. Konfirmasinya 5.000 di breakout bisa uptrend lagi. Tapi dengan catatan ISG harus di atas sudah 7.200. Selama ISG di bawah 7.200 masih rawan. Untuk UNPR masih bisa konsolidasi ya. Kuncinya UNPR jangan turun dari 4.600 seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang ditutup di harga 1065 menguat 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP apakah ini sinyal kurang bagus karena dia selalu reject 1080? Agak rawan ya kalau harga sekarang untuk MSP dan belum konfirmasi swing low juga. Memang saat turun dan saat dia coba naik ini volume makin meningkat nih. Ini dia turun terus naik, volume meningkat nih. Kalau dilihat konfirmasi supportnya bukan di 1020 tapi di 1050 ya. Tapi ada neckline juga di 1020. Hitung aja dengan kondisi seperti ini. Tapi dia kan hari ini candlenya hammer terbalik. Jadi rawan untuk HMSP. Tapi dia terus membentuk higher high dan lower high. Ya lihat besok lah. Cuman nggak ideal. Lebih baik wait and see aja, pilih saham lain lah. Daripada harga tanggung seperti ini malah bisa rawan juga belum pasti naik. Kalau ini benar-benar swing low-nya di 1040 lebih aman belinya di atas. Kalian kalau dia tutup di 1100 atau sekalian di bawah lagi nawar aja. Kalau dia di 1040, 1030 ya nawar. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 30.575. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM waduh dia jelek ya. Setelah gagal 32.000 dia turun dan ya yang penting jangan turun dari 30.000 itu masih bisa di hold lah ya. Cuman ini ada pola dead cat bond kalau penglihatan saya. Ini dia naik terus gagal jebol terus dia retest 31.000 gagal turun. Kondisi seperti ini kalau mau aman harus langsung rebound. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah spek buy di 30.500, 30.600 ya pokoknya konfirmasinya 30.000 tutup di bawah ini berarti gagal. Sisa 2 minggu lagi GGRM ya. Dia mau RUPS akhir bulan nanti. Ya semoga aja dikerek naik ya. Ya kalau dia dalam 1-2 hari dikerek naik ya bisa aja ya. Nggak ada yang tahu namanya market ini apapun bisa terjadi. Kuncinya GGRM jangan turun dari 30.000. Itu aja ya. Kalaupun ada yang beli di 31.000 ya cut loss-nya paling 4%. Ya masih bisa aman lah ya daripada cut loss lebih dalam dibawa turun lebih dalam kan rugi waktu. Cut loss makin dalam nggak tahu kapan naiknya. Ya ini bahkan di Maret juga dia pernah tuh naik 9%. Jadi ya sangat mungkin aja kalau ada tarikan karena bid offernya juga tipis untuk GGRM. Jadi menurut saya juga ya masih bisa lah. Semoga aja momentumnya nanti bagi dividen laporan keuangannya bagus ya ada tuh tarikan kuat untuk GGRM. Target GGRM saya juga masih 34.000 ya. Ya saya hitung risk rewardnya seperti ini. 32.000 saya sudah TP dan saya beli lagi kemarin di 30.500. Jadi ya siap-siap aja. Pokoknya kalau jebol 30.000 saya jual tuh. Nah risk rewardnya aja menarik kalau baru beli di harga sekarang. Tapi disclaimer on ya, belum pasti juga naik. Analisa saya juga bisa salah. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ini target saya siapa tahu RPS-nya bagus. Targetnya bisa 10%. Nggak masalah ya. Namanya diversifikasi kan. Di akun swing saya ya udah saya beli GGRM. Ya mau kemana juga sudah saya tahu. Cut loss-nya di berapa, saya sudah pasang auto stop loss. Apapun yang terjadi ya udah tinggal realisasikan aja. Jadi seperti itu untuk GGRM ya. Tapi ini ada pola dead cat bond rawan nih. Kecuali besok dia bisa kembali ke atas 31.000. Hari ini gagal lagi ya. Kalau malah besok dia candle merah lagi itu peluangnya sih 30.000. Jadi rawan-rawan tuh. Bisa ada siap-siap CL aja kalau gagal. Jadi seperti itu. Untuk
GGRM juga yang terlambat di sektor consumer. ICBP, INDF sudah naik, HMSP sudah naik, WIM sudah naik, GGRM yang belum. Ya saya tetap ada harapan ya, karena belum ke harga stop loss. Ya nggak masalah kita berharap. Beda cerita kalau berharap tapi sudah jebol support, sudah kena auto stop loss tapi nggak stop loss. Nah itu jangan berharap seperti itu. Selama di area trading plan masih bisa di hold. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang ditutup di harga 1610, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Mayor ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Mayor juga mantul dari 1600, berarti kuat kan? Sudah membentuk triple bottom nih. Konfirmasi belum, cuman triple bottom. Konfirmasinya 1800 breakout ya, berarti itu baru triple bottom. Neckline 1800 breakout, target 2000 terdekat sampai 2200. Menarik untuk Mayor, tapi belinya ya di support, jangan beli saat lagi hijau. Koreksi tipis bisa nggak beli? Ya hitung aja 1680 ke 1600 tuh berapa risknya. Hitung atasnya. Kalau target Bapak Ibu 1800, targetnya 6% dan stop lossnya ya pastinya di bawah support 7%. Hampir sama ya, risk rewardnya 1:1. Bahkan ini bisa dinaikin lagi 1570 nih 6. Jadi 1:1 lah. Pas kalau niat beli Mayor. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya dekat-dekat support di 1610, 1620, risknya cuma 3%, rewardnya 10%. Jadi risk rewardnya 1:2,5. Bahkan sudah profit taking tadi itu 4%. Kalau Bapak Ibu kemarin atau hari Senin itu beli di support. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat ya, kalau neckline 1760, 1800 di breakout bisa lanjut uptrend nih. Dia retest trend downtrendnya ini aja kan, terus di reject nih, kelihatan kan. Yang penting jangan turun di bawah 1600. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Aisyah yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker samarinnya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Aisyah udah jebol ya. Jadi ya rawan. Kalau besok nggak bisa hijau, apalagi turun lagi, ya udah tinggalin. Kalau Bapak Ibu tektokan, udah pernah profit 7%, terus beli di support cut loss, ya cut loss pun 3% ya nggak masalah. Kalaupun besok harus cut loss, kalau dia tutup di bawah 148, sebelumnya profit mungkin 7%, 6%, terus harus cut loss 3%, kan masih ada net profit, ya nggak masalah. Nah itu, seperti itu trading untuk tektokan. Jadi seperti itu aja untuk Aisyah. Ini rawan ya karena sudah jebol 150. Kalau mau reject besok harus hijau. Minimal tutup 150. Langsung saja ke saham ke-8. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1455 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinnya, ULTJ ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ juga akhirnya jebol juga 1480 dan ya rawan ya, bisa turun sampai 1400 kecuali ya ini kan 3 hari nih dan dia konsol nggak membuat low yang lebih rendah. Low-nya sama di 1450. Besok harus kembali ke atas 1480 atau maksimal hari Jumat. Kalau dia balik ke 1450, 1480 itu titik aman pertamanya ULTJ. Tapi kalau 2 hari ke depan dia terus turun, ya bisa sampai terdekat 1400, habis itu bisa ke 1300. Jadi udah gak menarik ya untuk WLTJ karena sudah di bawah 1500. Jadi seperti itu untuk WLTJ. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 490. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, WIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM terlihat ada double top kalau sampai jebol 480. Jadi hati-hati, neckline harusnya support kuatnya ini 480, jangan sampai jebol. Kemarin dia candle hijau, habis itu hari ini sempat naik, habis itu turun ya. Ya lumayan ya, mungkin ada yang profit taking tuh. Kemarin beli pas tutupan udah naik 4%, jualan. Udah ya, namanya trading ya gimana maunya orang, nggak bisa kita mengendalikan orang. Ditahan, di hold aja biar jual, nunggu misalnya profit 10%, 20% ya. Nggak bisa seperti itu karena aturan main trading ya orang itu sendiri yang tahu ya, apakah dia mau profit taking 3%, 2%, 1% ya atur-atur dia aja. Nah, jadi seperti itu ya
Untuk WIM kalau saya lihat ya yang penting jangan turun 480. Kalau nekat spek buy dia 480 itu, kalau dia tutup di bawah itu ya pertimbangkan jual dulu kalau jebol ya. Kalau tren dari bawah dia masih uptrend nih. Nah, ini kuncinya nih, pas kebetulan kan di sini. Coba EMA 20 di mana? EMA 20 di atas. Nah, ini kebetulan EMA 60-nya pas di 480. Kalau itu jebol ya udah out. Tapi ini kan 2 hari nggak ada volumenya. Ya lihat besok lah, kalau besok market mendukung saham consumer rebound, ada peluang rebound untuk WIM. Jadi seperti itu untuk WIM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.